Halo Sobat TT Racing, saya Nico dari GP Racing Indonesia dan MGP Indonesia. Kali ini saya lagi-lagi bersama dua pembalap andalan Pro GP TT Racing, yaitu Felix Putra Mulia dan Fairozi Torekotula. Selamat siang guys. Hai. Gimana kabarnya nih? Gimana datang-datang dari Eropa? Apa nih yang kalian kangenin nih di Indonesia nih? Apa mungkin nasi atau mungkin apa atau enggak gimana tuh cewek-cewek di sana kayaknya kemarin ramai banget ya? Mungkin yang dikangenin dari Indonesia keluarga aja. Weh, Keluarga. keluarga ya, Iya. family first. Mas Veros apa nih kira-kira? Kalau kangen sih ya karena kan cuma 1 minggu juga ya, jadi Iya. nggak terlalu yang lama banget. Tapi kalau Felix kemarin agak lama sih, karena dia kan ada stay juga kan. Iya. Kalau saya kan pulang kemarin, jadi ya sama keluarga, makanan gitu-gitulah. Felix kemarin dilihat-lihat tuh kayaknya banyak banget nih fans cewek-cewek yang nyamperin Felix. Bisa diceritain nggak? Kenapa tuh bisa ada momen kayak gitu? Mungkin kemarin karena di hari Jumat itu ada kayak study tour gitu dari beberapa sekolah. Jadi banyak anak-anak pada ke sirkuit gitu. Luar biasa ya. Kemarin, weh, pembalap nih walaupun di World Super Sport 300 udah banyak fans ya guys. Luar biasa. Nah, kita akan langsung ya bahas mengenai balapan ya tepatnya ya. Jadi gimana nih rasanya balapan di World Super Sport 300 ya bersama tim Pro GP TT Racing? Seperti kita ketahui, Felix dan juga Vero sudah menjalani 2 balapan awal di Portimao dan juga di Assen. Oke, mulai dari mana nih? Ya kalau untuk saya dari segi dari Portimao juga itu kan memang pertama kalinya buat saya juga di WCS 300, meskipun dulu saya pernah tapi kan cuman wildcard aja. Jadi ya happy banget, ya happy, senang dan takjub juga lah kita bisa berada di antara pedok-pedok yang memang itu tim-tim besar dan memang pembalap-pembalap yang memang banyak banget pembalap idola-idola juga gitu loh. Jadi ya pertama senang, kedua ya kita ya berusaha untuk cepat beradaptasi dengan kayak cuaca dan lain-lain karena memang beda kan. Jadi ada memang agak sedikit dingin kemarin. Jadi ya happy sih. Happy ya. Felix gimana nih rasanya nih? Ya perasaan saya sangat senang sekali karena saya bisa race di World Super Sport 300 karena itu adalah mimpi saya juga bisa balap di kejuaraan Eropa dan ya happy banget. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kan udah jalanin 2 balapan awal. Kira-kira tantangan terbesarnya apa sih buat Mas Vairos dan Felix dalam 2 balapan tersebut? Mungkin kalau dari saya tantangan terbesar bagi saya cuman harus cepat beradaptasi di sirkuit yang baru. Oh iya, tentunya ya. Nanti kan ada juga sirkuit Moss, nanti juga ada Misano ya, kalau nggak salah juga bakal masuk dalam kalender, dan masih banyak sirkuit lainnya. Nah, kalau Mas Vairos sendiri bagaimana nih? Kalau untuk saya sama, yang pertama sih dari sirkuit itu memang sirkuit baru semua buat saya dan dari setup motor juga itu mungkin baru juga, mungkin motornya juga kita udah pernah pakai 300 juga di Asia juga pernah pakai, cuman yang paling besar tantangan sih ya sirkuit sama dari kru dan mekanik semua sih. Jadi di tim itu kan saya masih baru ya, jadi kita nggak ada testing juga kemarin, jadi saya juga mendadak saya ikut seri 1 tuh bener-bener ya orang baru semua gitu loh. Jadi tantangan terbesarnya ya kadang kita ada komunikasi yang memang masih miss gitu loh. Jadi ya kita tahu kita udah terbiasa dari segi setup segala macam memang dari mekanik-mekanik Indonesia, dan kita kedapatan mekanik-mekanik luar itu ya nggak mudah lah untuk menyatukan itu. Jadi tapi saya terus belajar, terus memahami juga setiap sesinya sih. Nah, Mas Vairos kan tadi mention nih, adaptasi dengan sirkuit itu tidak mudah. Nah, kira-kira ada caranya nggak sih Mas buat adaptasi dengan sirkuit? Nah, misalnya dengan game atau dengan video, mungkin bisa dijelaskan sama Mas Vairos? Iya, ya, kalau anggaplah sebagai latihan ya, meskipun kita belum pernah ke situ ya dari game tuh besar banget sih pengaruhnya. Jadi ya, anggaplah kita udah tahu dulu layout segala macamnya dari video juga. Tapi yang paling penting nih di track walk, yang memang itu masuk di hari race week-nya gitu loh. Itu penting banget. Jadi kita sebagai rider, jadi kita track walk itu bukan cuman kayak muter sirkuit. Jadi kita tahu di mana titik-titik gitu loh. Jadi cuman muter 1 lap aja itu memori itu udah sampai sekarang tuh masih apa ya, ini tersimpan lah gitu. Jadi dibanding ya tetap game itu penting sih, tapi kalau untuk
di race week-nya itu track walk itu paling penting. Jadi track walk ya yang hari Kamis itu ya Mas ya? Iya betul. Nah, jadi para pembalap itu saat hari Kamis itu biasanya ada sesi track walk ya. Biasanya jalan-jalan bareng sama kru, sama Ya, siapa. mekanik semua. Nah, ternyata Mas Feros ini merasa bahwa track walk itu bermanfaat sekali ya. Apalagi misalnya buat mengetahui tikung-tikung ini harus masuk dari mana segala macamnya Mas ya. Betul. Oke. Nah, kita mulai bahas ya kali ini secara kompetisi. Apa sih perbedaannya yang paling mencolok nih antara balapan ya sama pembalap Eropa dan balapan dengan pembalap Asia? Mungkin bisa jelaskan. Kalau untuk saya memang dulu pernah di wildcard 1 kali bertemu pembalap Eropa. Tapi kalau di Asia memang saya udah dari tahun 2018, saya udah di Asia bersama tim Yamaha Racing Indonesia kan. Kelas 250, kelas 600, saya udah balapan juga. Ya paling perbedaan paling mencolok sih mungkin kultur ya. Kultur itu apa ya? Kayak lebih ke kebiasaan. Kebiasaan itu berbeda banget sama pembalap Asia dan saya juga nggak bisa jelasin detail juga untuk kebiasaannya. Dan kalau untuk pembalap Eropa tuh lebih ke, kalau kasarnya tuh kalau di Asia tuh lebih ke ini. Jadi lebih ke kasarnya nekat gitu loh. Oh, Kalau nekat. nekat tuh mungkin di Asia lebih nekat gitu loh. Kalau dari fact-nya segala macam. Cuma kalau dari pembalap luar itu mereka tuh nekat tapi udah ada perhitungan. Makanya kayak kita segala macam pas balap itu kalau saya rasain dari 2 seri kemarin itu kita ada celah dikit aja itu udah pasti masuk kalau orang luar gitu loh. Tapi itu berbanding juga karena memang mereka udah terbiasa dengan metode itu gitu loh. Dari kayak segi setup motor segala macam mereka udah siap. Jadi mereka udah bawa motor dari setup seperti itu tuh udah dari awal balap mungkin mereka udah bawa seperti itu. Tapi kalau kita kan memang dari awal motor bebek segala macam kita naik sport tuh butuh pengalaman lagi kayak seperti itu. Jadi memang dari metode itu mungkin yang bikin berbeda sih. Oke. Kalau dari saya. Kalau dari Felix gimana nih? Mungkin dengan perbandingannya dengan di Indonesia lah, kultur balap di Indonesia dengan kultur balap di Eropa gitu, Felix. Ya mungkin kalau dari rider Eropa dari strateginya lebih matang kan. Nah, dalam balapan kan pasti ya, tidak semuanya itu tenang dan juga pasti ada tensi-tensi tinggi di dalam lintasan. Nah, kira-kira ada momen nggak sih yang paling bikin deg-degan saat berada di lintasan? Boleh deh, Felix dulu mungkin. Kalau dari aku yang paling deg-degan sih dari kemarin seri 2 itu di race 2 karena aku udah sempat bisa fight di top group, cuman sayangnya aku hampir crash dan airbagku nyala, terus sedikit sesak nafas juga dan nabrak angin banget itu. Tabrak angin tuh jadi kayak terus ke bawah angin gitu ya, lagi balap gitu kayak gitu. Jadi lebih berat aja jadinya. Lebih berat ya? rasanya. Nah, kalau buat Mas Vero sendiri nih, apa nih momen yang paling deg-degan nih? Apalagi kan dalam balapan terakhir tuh kayaknya Mas Veros mengalami crash ya, mengalami insiden high side yang sepertinya membuat Mas Veros ini merasa tidak nyaman nih dengan bahunya nih. Kalau dilihatin dari tadi kayaknya gini-gini mulu nih. Ya. Bisa dijelaskan mungkin Mas? Ya kalau momen paling deg-degan sih pastinya ketika pas fight dan lain-lain karena kan kita belum tahu kondisi mereka seperti apa. Jadi kayak lawan-lawan juga kita nggak tahu masih strateginya seperti apa. Jadi itu yang bikin kita deg-degan sih. Jadi kita memang harus bisa membaca secepat mungkin gitu loh. Meskipun kita memang baru ikut ke sana tapi itu yang harus adaptasi yang cepat. Ya memang kemarin di Asen itu saya ada crash. Itu crash yang menurut saya itu mungkin selama saya balap itu crash mungkin bukan terburuk sih apa ya. Kenceng banget. Kenceng banget. Itu memang lagi top speed, lagi di FP1 itu lagi top speed dan itu sebelum masuk tikungan itu memang dari itu masih gigi 6. Masih gigi 6 dan baru mau turun ke 5. Jadi mau turun ke 5 itu masih benar-benar masih gaspol ya, masih top speed banget lah. Itu awal turun itu benar-benar awal nurunin gigi itu udah ada high side. Itu saya juga sama tim juga belum tahu permasalahannya apa, detailnya gimana, cuman ya itu crash yang menurut saya sih agak lumayan parah dan alhamdulillahnya juga saya juga gak terlalu parah juga di cedera juga. Memang ada cedera tapi maksudnya karena ada airbag dan lain-lain jadi alhamdulillah masih safety. Dan saya mengalami cedera di shoulder. Kemarin dicek di Asen juga dari tulang juga aman, alhamdulillah aman gak ada masalah. Cuman memang ada masalah di muscle. Jadi muscle-nya jadi entah ada benturan atau apa. Jadi memang saya untuk ngangkat gitu sekarang masih terasa lemah.
Mungkin kalau dia bantu dengan tangan kanan sih oke. Jadi semua gerakan oke. Cuman untuk ngangkat sendiri itu agak lemah. Jadi kalau untuk kayak misalkan kita mau lebih agresif dan lebih kuat untuk tarik motor dan lain-lain itu masih sakit sih untuk sekarang. Untuk solusinya Mas, kira-kira apakah bakal ada fisioterapi atau ada metode apa untuk melakukan penyembuhan ini? Apakah ada Mas kira-kira? Kalau kemarin saya diskusi sama dokter juga, jadi kan udah check up juga. Jadi mereka lebih ke terapi rutin dan lebih ke apa ya? Intinya jangan dipaksakan dulu lah. Jadi kita ngikutin karena masa otot tuh pasti ada sembuhnya. Jadi kalau kita paksakan itu takutnya dia malah membesar. Antara misalkan ada luka itu malah membesar gitu. Jadi memang kata mereka sih lebih ke terapi dan lebih ke recovery aja dulu gitu. Oke. Nah, untuk mempersiapkan fisik dan mental nih ya, kita ketahui kan persiapan fisik dan mental itu sangat diperlukan di World Super Sport 300, apalagi kita 2 race ya, dan juga ada Super Pole, belum sesi latihan, kualifikasi segala macam. Apa aja sih persiapan fisik dan mental nih buat Mas Feros dan Felix untuk menghadapi setiap ronde balapan kali ini? Untuk persiapan fisik yang pertama kita udah memang sebelum balapan ke Eropa juga kita udah memang rutin. Cuman mungkin ada tambahan segala macam karena memang kita harus butuh ekstra juga karena kan kita belum tahu sirkuit dan lain-lain. Jadi kita kayak butuh fisik yang lebih matang. Seperti ya kita udah lakukan lari, latihan motor yang pasti, terus ada gym juga. Jadi memang kita udah kalau dari fisik kita udah ada persiapan juga. Dan kalau untuk segi mental itu lebih ke kita selalu berpikir positif aja gitu loh. Jadi kita berpikir positif dan dari tim juga nggak ada tuntutan yang sangat besar juga gitu loh. Jadi itu yang bikin kita juga anggaplah kita step by step lah kita di sini gitu loh. Jadi itu untuk mental itu ya dari situ kita bisa bentuk mental yang bagus dan dari keluarga juga support keluarga segala macam itu paling penting sih. Tuh, jadi tidak ada beban ya Mas Ya, saat di benar, lintasan. Yang penting kita tuh harus positif mindset terus. Positive mindset, benar. Nah, kalau Felix nih gimana nih persiapannya buat fisik dan mental? Kalau dari aku sendiri, dari persiapan fisik, aku suka lari dan gym juga. Dan kebetulan sebelum seri 3 ini juga aku dikirim duluan ke Italia buat latihan di sana. Latihannya bakal kayak gimana tuh Felix di Italia itu? Mungkin kalau di sana kurang lebih mirip, cuman lebih intens saja. Lebih intens ya, berarti ada latihan fisik, latihan motor juga ya pasti ya. Oke. Kemudian nih, ini kalau pengamatannya ya, pengamatan Mas Feros terhadap Felix dan juga pengamatan Felix terhadap Mas Feros. Kira-kira nih, kalau di atas lintasan nih siapa sih yang lebih ngotot? Kalau ngotot yang pasti ya semua tahu Felix kan masih muda. Ya. Jadi memang masih muda banget. Jadi memang dia lebih apa ya? Bukan lebih ngotot tapi lebih ngotot juga gitu loh. Kalau saya sih lebih ke banyak perhitungan karena kalau memang apa ya, misalkan dari setup juga belum terlalu bagus, dari setup juga belum ketemu. Jadi saya lebih ke ya step by step aja dulu. Cuman kalau untuk Felix sih ya dia juga bagus banget, cara bawanya juga bagus, riding style-nya juga memang udah bagus gitu loh. Jadi ya Felix sih pembalap yang bagus sih. Ngotot ya berarti ya. Nah, kalau Mas Felix nih gimana menilai Mas Feros? Ngotot nggak dia di atas lintasan? Atau mungkin dalam beberapa sesi latihan kan pernah saling mengikuti gitu. Kelihatannya gimana nih Felix? Ya mungkin Kak Feros lebih tahu banyak lah dari aku karena Kak Feros juga jauh lebih senior dari aku dan ya. Kemudian kita membahas lagi ya mengenai komunikasi kalian ya dengan tim Pro GP Niti Racing. Seperti yang kita tahu kan tim Pro GP Niti Racing itu banyak orang Italia. Yeah. Jadi dalam 2 balapan awal ini di Portimao dan juga di Assen, apakah ada kendala berarti ya dalam komunikasi dengan kru? Kalau komunikasi sih alhamdulillah baik-baik aja karena kebetulan shift mekaniknya juga bisa bahasa Inggris dan saya juga sedikit bisa bahasa Inggris jadi bisa saling paham lah. Saling paham ya. Nah, kalau Mas Feros nih kayaknya tadi banyak unek-unek juga nih tentang
komunikasinya nih. Gimana nih Mas? Kalau saya yang pasti memang nggak ada kendala sih kalau untuk kayak bahasa. Memang ada semua yang mengerti bahasa Inggris juga. Iya. Jadi saya juga sedikit mengerti. Cuman dari chemistry dan dari apa ya? Dari Pengimplementasiannya atau penangkapannya berbeda gitu Mas mungkin. enggak, kalau penangkapan sih semua bagus sih, sama semua. Jadi mungkin dari chemistry jadi kayak lebih ke, jadi apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu loh. Jadi itu yang harus lebih intens lagi gitu loh dalam itu. Karena kalau ngomongin teknis kita nggak usah diraguin lagi. Kalau orang Itali, semua orang luar itu pasti dia lebih jago gitu loh dibanding, mungkin ya saya nggak tahu, cuman mungkin dibanding orang-orang Asia segala macam lebih jago gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang khawatir lah. Cuman kan kultur kita beda, saya balik lagi gitu loh. Jadi riding style sama awal kita balapan itu beda gitu dengan orang-orang di luar sana, dan sedangkan mereka itu sering pegangnya orang sana gitu loh. Jadi kalau dia terapin ke kita itu mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, itu yang mungkin kita harus kasih tahu bahwa itu nggak semuanya cocok gitu loh. Jadi semua rider itu pasti berbeda. Kayak dari segi resistance kan saya bilang beda. Jadi otomatis itu semuanya dari segi setup motor segala macam itu pasti berbeda. Jadi memang mending jadi ya kita tetap teknisnya kita ikut mereka, tapi seenggaknya ke kitanya itu lebih ke diskusinya lebih banyak lagi, karena ya Asia sama sana itu berbeda jauh dari segi bobot badan, dari segi tinggi badan itu beda banget gitu loh. Jadi lebih ke yang pembicaraan intensnya itu yang lebih diperbanyak. Kalau dari segi teknis segala macam kita nggak udah keraguin mereka gitu. Betul. Itu aja sih kalau saya. Nah, apalagi mungkin crew chiefnya Mas Veros ini kayaknya dulunya bekas pegang teammate-nya Galang ya kalau nggak salah ya, di Gagi ya. Kayaknya sih memang sama ya, satu chiefnya cuma ada satu sih. Oh, satu ya? Cuman ada satu sih. Jadi kru yang banyak. Cuma kalau chiefnya ada satu. Jadi memang pegang Galang, pegang orang sana. Berarti gitu. kalau sekarang ini pegang dua juga Chiefnya dong? ya, chiefnya sama. Pegang Mas Veros sama Felix, Iya. satu crew chief, tapi ada mekanik-mekanik lain ya yang satu menangani. chief. Cuman mekanik yang pegang kita ada 2 mekanik, dan 2 mekanik itu berbeda. Jadi ada Felix punya 2 mekanik sendiri yang memang pegang motornya, saya mekanik ada sendiri. Cuman kalau chief itu yang mengatur elektronik semua segala macam setup itu dari chief itu. Oh, Itu satu. saya baru tahu loh ternyata Hampir semua balapan gitu sih. hampir semua cuma satu ya. Iya, Tapi kalau kebanyakan. kayak MotoGP gitu kan ada setiap pembalap satu-satu ya. Mungkin kelas MotoGP. Di Moto2, Moto3 pun masih sama. Oh iya. Masih iya. satu. Setahu saya ya, cuma nggak tahu nih. Kalau MotoGP mungkin karena ya tau lah pembalap Iya. MotoGP udah pasti dia datang ke situ bukan cuma orang belajar gitu loh. Dia udah pasti punya tim, punya Punya gol. iya, masing-masing gitu. Iya. Itu sih. Kalau untuk yang masih di Asia, masih kayak kita sih ya masih satu sih ke rata-rata sih. Baru tahu loh. Ini pengetahuan baru loh buat saya. Thank you loh Mas Veros. Oke, siap. Nah, kemudian untuk setup nih, kira-kira masih ada yang kurang nggak sih dari Mas Veros dan Felix untuk menghadapi seri-seri berikutnya? Kira-kira perlu apa lagi nih yang harus ditingkatkan dari motor kalian? Kalau untuk saya dari setup sih udah hampir bagus juga lah. Cuman memang ada beberapa yang memang harus difokusin lagi, dan untuk saya sih lebih bersabar, lebih banyak sabar untuk saya sendiri ya. Jadi lebih bersabar lagi di next serinya. Jadi yang pasti lebih fokus, yang pasti di awal-awal FP dan lain-lain tuh lebih sabar, dan kita pelan-pelan untuk step by step cari setup yang terbaik. Itu aja sih. Kalau dari setup semuanya sih udah hampir ketemu, cuman memang ada beberapa yang memang kita harus lebih fokus lagi. Jadi harus mengikuti ya Mas ya. Nah, apalagi kan setiap sirkuit juga berbeda. Apakah itu menuntut setup berbeda juga tuh Mas? Itu kemarin kita juga udah bahas sama Chief juga. Katanya sih memang harusnya berbeda ya. Cuman kalau dari segi basically itu memang rata-rata nggak terlalu jauh. Jadi kita nggak terlalu benar-benar berbeda banget gitu loh. Jadi memang setiap sirkuit beda, tapi basically itu dari awal kita masuk sirkuit tuh nggak terlalu beda jauh. Mungkin lebih fokusnya nanti ketika kita udah ada super pool dan lain-lain, itu kan lebih fokus lagi kan setupnya, karena kita udah muter banyak kan. Nah, itu mungkin bisa mengarah ke yang berbeda itu. Tapi untuk basically itu rata-rata sih harus sama. Oh, jadi
kalau basically kita dari awal kita udah beda, ya tahu sendiri kita juga sirkuit baru dan lain-lain, itu agak beresiko sih untuk saya, untuk riders ya, untuk saya pribadi sih. Jadi yang penting tuh base setup-nya dulu Mas ya, yang Basic-nya, ketemu. basically-nya, benar. Kemudian nanti dikembangkan lagi di Betul. setiap sirkuit masing-masing Betul, ya. betul. Oke, kalau Felix nih gimana nih? Apakah ada setup motor yang masih belum oke nih kira-kira? Ya overall kalau buat setup motor aku overall sih udah baik. Paling tinggal karena kan setiap round kan berbeda sirkuit, jadi kita juga harus ada merubah sedikit setup. Iya, masih harus adaptasi setup ya. Karena setiap sirkuit kan pasti perlu setup tersendiri ya Felix ya. Oke, kemudian nah kalau sebelum balap tuh kalian punya ritual nggak sih? Mungkin adalah kalau kita lihat di GP itu atau di Superbike ada pembalap yang suka dengar lagu, ada pembalap yang suka jongkok-jongkok dulu di motor gitu. Mungkin Felix dan juga Mas Veros ada ritual tersendiri kah untuk menghadapi balapan? Kalau ritual sih nggak ada ya, paling cuman dengar musik aja biar bisa lebih enjoy aja dan berdoa. Berdoa ya. Nah, dan juga Mas Veros nih. Kalau saya sih pasti berdoa lah ya. Berdoa itu udah pasti. Cuman saya setiap datang intinya di tim baru, di motor baru segala macam, itu di sirkuit baru segala macam, itu pasti saya udah terbiasa kayak misalkan saya lap-lap motor. Jadi saya lebih ke motor itu, ini motor baru tapi saya tuh harus ya ini orang kedua saya gitu loh. Harus bonding dulu iya, ya jadi Mas. bener-bener ya mungkin orang lihatnya cuma ngelap sih, tapi saya ngelap itu bener-bener sambil kayak kita gimana sih, kayak kita ngurusin memang orang kedua kita gitu loh. Anak gitu jadi ya, kayak anak ini sendiri tuh ya. bakal kita pakai untuk balap. Berarti kan motor ini tuh memang dia benda mati, tapi itu berpengaruh sih untuk saya sih. Selama saya pertama balap, saya itu lakuin itu sampai sekarang. Iya, kayak kemarin kan kita lihat juga ya Mas Veros tuh sempat ngelap motor Ya, gitu. Nah, itu kayak gitu sih. proses Mas Veros untuk bonding ya terhadap Betul, motornya ya, betul supaya ya mungkin memang benda mati tapi kita kayak menyesuaikan aja, Iya, betul. merasakan gitu Mas ya, harus ada feeling-feeling tersebut ya. Betul. Nah, buat target pribadi nih, kita kan Mas Veros dan juga Felix akan segera menghadapi seri MOS di Ceko. Apa nih targetnya untuk menghadapi seri tersebut? Silahkan Mas Veros. Kalau saya targetnya karena kemarin kan saya banyak crash, jadi mungkin saya lebih fokus beradaptasi cepat dengan sirkuit, dengan motor, cepat dapat setup, dan saya bisa mengumpulkan poin yang lebih banyak lagi. Itu aja sih. Oke. Felix gimana nih targetnya buat seri MOS? Kalau dari target aku sendiri, aku bisa finish di top 5 atau syukur-syukur bisa podium dan bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Siap, pokoknya harus pasang target ya yang oke, dan juga kita lihat ya nanti bagaimana ya di MOS ya. Kita sih berdoa ya buat Felix dan juga Veros supaya selalu tampil oke dan juga bisa mempersembahkan podium atau bahkan kemenangan untuk Indonesia. Apalagi ya kita seneng banget gitu kalau lihat bendera Indonesia berkibar di atas podium dan lagu Indonesia Raya berkumandang. Itu sih suatu pengalaman yang bikin merinding sih, terus terang ya. Dari POV saya sebagai penonton gitu ya. Nah, kemudian buat fans nih ya, kita kan jarang-jarang nih ngobrol sama fans. Nah, kira-kira Mas Veros dan juga Felix, apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat fans dari tim ProGP Niti Racing nih? Silahkan, dari Mas Veros dulu mungkin. Ya untuk saya kepada fans yang pertama ya doakan kita yang pasti bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk tim, untuk keluarga, untuk semuanya, untuk yang udah support kita juga. Jadi untuk fans ya harus mengerti juga lah. Jadi ketika mungkin kondisinya hasilnya kurang bagus, ya mereka bisa jadi support. Kondisinya hasilnya juga bagus, mereka juga support. Jadi memang fans itu ya lebih ke support sih. Jadi jangan terlalu menyudutkan yang
kurang-kurang lah. Betul, jangan dukung kalau lagi menang doang ya. Kalau Betul lagi banget, kalah iya. dijelek-jelekin, wah lu cupu apa kurang Iya, berani betul apa banget. segala macam. Ya kita harus sabar ya. Namanya balapan juga kan seperti roda berputar, kadang Pasti, di atas, betul. kadang di bawah. Betul banget. Nah, kalau Felix gimana nih buat fans ProGP Nitty Racing? Lihat sini. Boleh lah. Sini boleh lah, kan fans ya. Kalau dari aku buat fans Pro GP Nitty Racing tetap support kita terus dan doain kita di setiap serinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jadi itu dia interview kita kali ini ya bersama dengan Mas Feros Torekotula dan juga Felix Putra Mulia. Nah, buat teman-teman yang mau titip pertanyaan boleh ya, ditulis aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti di sesi berikutnya bakal kita bacakan pertanyaannya dan kita tanyakan langsung ke dua riders kita, oke? Jadi itu saja video kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua pembalap kita, Mas Feros dan juga Felix, dan juga Mas Agung yang ada di sini yang mengatur semua podcast kali ini, dan juga Mas Sayid, ya, manajer kita, pelatih balap sekaligus motivator kita, Sekaligus cosplay Rossi, dan juga test rider Yamaha Pro GP Nitty Racing. Yes. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Thank you so much and salam Pro GP Nitty Racing, salam respect all riders. Kabarin kalau sekarang. Sobat apa ya ngomongnya ya, openingnya ya, Nitty Racing. Halo guys, welcome back. Kalau opening tuh harus sama di semua konten tuh harus sama. Iya. Iya, itu harus bagus loh. Harus pas. Halo sobat GP Racing Indonesia. Anjay. Itu dulu sudah. Om Niko. Oh Niko, udah tua Jeng jeng banget. jeng jeng Kayaknya lebih gitu ya. cocok dari itunya. Iya, boleh. Boleh, Eva. Gak apa-apa, jadi gak bosan gitu gua mulu. Oh ya, saya mulai ya. Ini mah. Ya. Oke. Gak apa-apa intermezzo gitu. Udah ya gue ya.